Harus ada cara-cara yang kreatif dan ya solusi strategis lah untuk bagaimana bisa mencetak generasi tangguh kita melalui dunia pramuka. Salah satu hal yang beda pramuka di zaman sekarang ini, kita sudah mulai melihat apa isu lingkungan yang terjadi. Persoalan sampah misalkan. Melanjutkan jenjangnya karena kenapa Kak? Terus terang kami ini sekarang ini lagi istilahnya lagi ingin mencetak para pembina-pembina yang punya kualitas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Temu Narasi dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa di kesempatan ini bersama saya, Jasmine. Nah, pemirsa dimanapun berada, saat ini kita akan membahas topik tentang menemukan jati diri bangsa melalui pemuda pramuka. Nah, tentu kita juga sudah bersama dengan narasumber dari kuartir cabang kepramukaan di Kabupaten Toli-Toli. Ya, yang pertama saya kenalkan Kak Adrian Sahaji Bambong SH, Sekretaris Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Toli-Toli. Ya, Assalamualaikum, selamat sore Kak Adrian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Juga bersama dengan kita bidang kehumasan dan informatika Kuarcap Kabupaten Toli-Toli, Kak Sahidin Samsumar SIKOM. Assalamualaikum Kak Sahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau di dunia kepramukaan kita kenal dengan salam pramuka. Nah, tidak salah juga saya ucapkan ya. Iya, salam pramuka. Salam. Nah, baik pemirsa podcast Temu Narasi RRI Toli-Toli dimanapun berada ya. Berbicara tentang dunia kepramukaan, apalagi untuk melihat identitas bangsa atau jati diri bangsa dari sekian banyak, salah satunya adalah kita bisa melihat dari organisasi kepramukaan. Kenapa? Karena pramuka itu menjadi penting dalam melihat jati diri bangsa, karena nilai-nilai yang ditanamkannya mulai dari kemandirian, nasionalisme sampai etika membentuk generasi muda yang siap menjadi penerus bangsa. Itulah kenapa pemirsa, ketika ingin melihat wajah kepemudaan yang baik di Indonesia, itu salah satunya itu bisa dilihat dari jiwa-jiwa dasar kepramukaan. Nah, ini yang akan kita bahas bersama kedua narasumber kita untuk menemukan jati diri bangsa melalui pemuda-pemudi pramuka. Yang pertama saya ke Kak Adrian ya. Ya, bisa diceritakan ini Kak Adrian. Sejauh ini bagaimana kegiatan kepramukaan kita di Kabupaten Toli-Toli? Silakan. Ya, terima kasih banyak ini untuk Kak Jasmine untuk kegiatan kepramukaan yang ada di kuartir cabang Kabupaten Toli-Toli, sebagaimana yang sudah kami programkan melalui rapat kerja cabang yang mana sudah kita laksanakan di tahun 2024. Banyak program-program yang kita laksanakan yang mana melibatkan beberapa potensi anggota pramuka, khususnya baik di tingkat siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Kalau di tingkat siaga itu biasanya ada kegiatan yang namanya pesta siaga, yang mana semua peserta didik yang ada di bangku sekolah dari umur 7 tahun sampai 10 tahun itu masuk dalam masa siaga. Terus kalau di tingkat penggalang itu biasanya di tingkat SMP, SMP dan MTS atau sekolah sederajat, itu kegiatannya seperti kegiatan jambore nasional. Kalau di tingkat cabang namanya jambore cabang. Terus ada lagi yang namanya kegiatan pimpinan regu. Kalau di tingkat penegak dan pandega itu ada peransaka, ada pertikara dan beberapa kegiatan lain. Terus kalau di tingkat pembina atau binawasa itu ada kursus mahir dasar, kursus mahir
lanjutan, terus ada kursus pelatih dasar, kursus pelatih lanjutan, terus ada lagi di tingkat majelis pembimbing gugus depan. Iya, ada namanya orientasi. Artinya yang Kak Adrian sampaikan bahwa hingga saat ini memang kuartir cabang kepramukaan yang ada di Kabupaten Toli-Toli masih eksis begitu ya? Iya, masih eksis. Ya, baik. Kemudian di saat perkembangan zaman yang semakin meningkat saat ini ya, tentu juga kita tidak bisa sepelekan bahwa dunia hari ini sudah melalui perubahan paradigma dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau melihat seperti apa dengan karakter-karakter tokoh-tokoh pemuda kita hari ini? Iya, saya melihat sudah ada sedikit pergeseran atau sudah ada perkembangan di mana di era-era sekarang ini seperti yang sudah kami akan laksanakan untuk dekat-dekat ini, itu kegiatan Jota Joti yang memang itu yang berkaitan dengan dunia IT, yang mana melibatkan semua potensi pramuka yang ada di tingkat cabang, daerah maupun tingkat nasional sampai di tingkat dunia. Nanti mereka akan bagaimana cara mereka akan berkomunikasi melalui perangkat yang telah disiapkan oleh panitia pelaksana pada saat kegiatan Jota Joti ini. Jadi pramuka ini sebenarnya sudah terstruktur. Ya, sudah terstruktur. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang di gerakan pramuka baik di tingkat nasional dan tingkat daerah sampai ke tingkat cabang dan ranting itu sudah memang punya program yang sudah terstruktur oleh masing-masing tingkatan. Gitu. Oke, ya baik, ditahan dulu Kak Adrian. Saya fokus ke pembinaan lagi nih ya. Kita ke Kak Sahid. Nah, kita ingat pidato the founding father kita yang berkobar-kobar saat itu ya, Bung Karno mengatakan bahwa berikan aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia ini. Nah, korelasinya sejauh ini bagaimana sebenarnya pembinaan pramuka agar kaum muda saat ini konsisten terhadap jati diri bangsa, apalagi dikaitkan dengan pidato Bung Karno yang saya sebutkan tadi ya, berkaitan dengan kesempatan pemuda untuk menunjukkan kualitas mereka untuk unjuk juga di bukan hanya panggung nasional begitu, bahkan di dunia begitu. Silakan Kak Sahid. Ya benar, terima kasih atas kesempatannya. Jadi begini, kita di pramuka itu memang diajarkan terkait kode etik dan pengamalan Pancasila. Nah, kode etik kita di pramuka itu kan ada 2, Trisatya dan Dasadharma. Trisatya itu fokusnya adalah kepada janji kita sebagai anggota pramuka, dan Dasadharma itu adalah 10 kewajiban kita dalam anggota pramuka. Memang benar kata founding father kita Bapak Soekarno yang mengatakan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan aku guncangkan dunia ini. Jadi pada dasarnya itu berbanding lurus dengan perkataan seperti ini. Kalau mau lihat Toli-Toli bagaimana ke depan, lihatlah bagaimana pemuda hari ini. Dan itulah kita coba untuk bagaimana kemudian membuat program kerja lewat gugus depan yang ada untuk melihat pramuka itu secara kompleks. Bukan hanya melihat pramuka dari berkemahnya, dari tali temalinya. Satu hal yang menjadi menarik di sini adalah misalkan dalam pelaksanaan Jota Joti nanti. Biasanya kan kita dalam kegiatan itu, di awal-awal kegiatan kita ada namanya sesi perkenalan. Nah, kalau di Jota Joti nanti kita pakai kode khusus untuk saling berkenal. Misalkan kita pakai kata sandi, kita pakai cara-cara yang berbeda, cara-cara yang kreatif, dan inilah yang harus dilihat oleh anak-anak Toli-Toli bahwa pramuka itu menarik, pramuka itu unik, pramuka itu kreatif. Tapi sebelumnya Kak Sahid, boleh tahu menurut pantauan Anda seperti apa sih generasi muda, anak-anak muda kita khususnya di Kabupaten Toli-Toli, apakah selaras dengan apa yang seperti kita harapkan untuk menunjukkan jati diri mereka begitu? Ya, jadi melihat secara umum lewat anak-anak muda yang kemudian hari ini masih aktif untuk di pramuka, alhamdulillah
Saya secara pribadi punya jiwa yang optimis karena mereka masih mau berkegiatan, mereka masih mau lihat bagaimana misalkan toli-toli baik ke depan, dan itulah yang akan coba kami rangkul. Kami jaga jiwa eksisnya mereka di Pramuka, dan kami sampaikan bahwa Pramuka dengan program kerja yang ada, jangan hanya kalian melihat bahwa Pramuka itu misalkan kita digembleng, di lain sebagainya, tapi banyak hal-hal yang baru kita bisa dapatkan di Pramuka. Jangan hanya melihat identik dengan penggodokan. Benar. Tapi lihat apa outputnya. Iya. Pemimpin hari ini pasti mereka pernah bersentuhan dengan Pramuka. Entahkah dalam jangka waktu yang lama atau sebentar, pasti tetap yang namanya Pramuka ada di ingatan dia. Salah satu contoh kecilnya, minimal dia pernah pakai seragam Pramuka pada saat di sekolah. Luar biasa. Iya. Baik, saya ke Adrian lagi ya. Nah, kalau melihat perkembangan generasi muda kita dibanding dengan era sebelumnya, tentu berbanding terbalik begitu. Bahkan mereka itu sudah pada pandai-pandai beradaptasi dengan dunia digital. Nah, artinya yang ingin saya sampaikan, ada begitu banyak tantangan yang harus dihadapi juga oleh teman-teman pembina di kuartir cabang Kabupaten Toli-Toli. Nah, juga saya pengen tahu ini, Kak Adrian, tantangan gerakan Pramuka saat ini agar relevansi terhadap pembentukan karakter kaum muda kita seperti apa? Silakan. Iya, sebenarnya kalau tantangan yang sekarang kita perlu hadapi, terutama dalam bentuk hal digital, yaitu kesenjangan penggunaan digital. Terus bagaimana cara mereka mengadaptasi terhadap pola belajar barunya mereka. Terus bagaimana manajemen waktu mereka dalam hal kegiatan-kegiatan yang ada di pangkalnya mereka masing-masing. Karena sekarang ini banyak sekali yang bisa berpengaruh dampak kepada para pemuda kita, termasuk kegiatan-kegiatan berita-berita yang menyangkut berita yang hoak-hoak, terus ada istilahnya cyber begitu. Itu semua yang harus kita istilahnya kita harus jaga, karena sekarang ini kita dari kuartir cabang selalu mengawasi beberapa gugus depan yang memang saat ini lagi dalam tahap pengembangan. Karena kenapa saya sampaikan? Karena ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang perlu dikembangkan di beberapa gugus depan. Karena saat ini kegiatan di beberapa gugus depan yang menyangkut mengenai pemuda-pemudi kita, mereka hanya terfokus kepada kegiatan yang berbau kegiatan perkemahan seperti Perjusami, terus perkemahan Sabtu Minggu atau Persami. Padahal banyak kegiatan-kegiatan yang bernuansa istilahnya digital yang bisa mereka lakukan atau mereka buat dalam program yang ada di gugus depan. Khusus pembinaan, Kak Adrian. Ya maaf saya potong, khusus pembinaan. Dilihat dalam hal pembentukan karakter anak muda kita saat ini, itu kendalanya seperti apa? Tantangannya? Kalau di pembinaan sebenarnya kita terus banyak kendalanya, yaitu dalam hal informasi yang mungkin kita ingin sampaikan, termasuk di beberapa tingkat kuartir ranting yang memang saat ini kita sulit untuk menjangkau, karena peran serta daripada kuartir ranting saat sekarang ini memang tidak korelasi dengan kita punya kegiatan yang ada di gugus depan, tempat kegiatan yang ada di kuartir cabang, sehingga kita saat ini akan melaksanakan beberapa kegiatan yang memang bisa berkorelasi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di tingkat ranting, karena beberapa tingkat ranting ini yang melaksanakan kegiatan atau yang berkorelasi dengan kegiatan pemuda ini selalu membuat kegiatan yang mungkin tidak terprogramkan langsung dengan kegiatan yang ada di kuartir cabang. Gitu. Oke. Ya, baik pemirsa podcast Temu Narasi RRI Toli-Toli dimanapun berada ya, masih bersama kami di kesempatan ini membahas topik tentang temukan jati diri bangsa dari pemuda-pemudi Pramuka. Artinya
ketika ingin melihat jati diri bangsa hari ini, Anda bisa melihat pemuda-pemudi bentukan dari organisasi kepramukaan. Nah, masih bersama dengan Kak Adriansa Haji Bambong Esa, Sekretaris Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Toli-Toli, dan juga Kak Syahid Samsumar SI-Kom, Bidang Kehumasan dan Informatika Kuarcap Kabupaten Toli-Toli. Baik, saya lanjut lagi ya, saya ke Kak Adriansa. Maksudnya saya ke Kak Syahid ya. Nah, berbicara tentang dunia kepramukaan. Jika dulu pramuka itu identik dengan ya kegiatan cari jejak serta dekat dengan alam lah seperti itu. Nah, kalau zaman seperti sekarang ini, apa basic dan kegiatan pramuka? Apakah tetap sama atau ada mengalami perubahan khususnya kebutuhan yang terkait dengan era digital saat ini? Itu seperti apa, Said? Silakan. Nah, jadi begini Kak, maaf ya saya panggil kakak. Kita itu di pramuka ada yang namanya sifat global, yang mana kita itu sebagai anggota pramuka, khususnya anggota pramuka penegak dan pandega, kita sudah diajarkan untuk peka terhadap isu-isu sosial maupun lingkungan. Nah, salah satu hal yang beda pramuka di zaman sekarang ini, kita sudah mulai melihat apa isu lingkungan yang terjadi. Persoalan sampah misalkan. Nah, terkhusus ada satu program yang namanya Kemah Bakti Akhir Tahun yang insya Allah kita akan adakan di bulan Desember 2025 tahun ini. Itu kita ada program bakti yang namanya Gerakan 1000 Tumbler. Itu untuk meminimalisir bagaimana kita tidak menggunakan sampah atau wadah plastik, itu maksud kami. Terus yang kedua, kenali sampahmu. Nah, inilah yang kemudian bahwa pramuka itu tidak hanya terfokus persoalan camping, persoalan tali temali, persoalan cari jejak, tapi kita juga mulai mencoba untuk peka terhadap isu lingkungan yang ada. Karena kalau misalkan kita tidak sadar terkait bagaimana isu lingkungan yang ada di saat ini, sudah mau bagaimana generasi kita selanjutnya. Artinya yang ingin Anda sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan kepramukaan kita hari ini ya relevan dengan isu-isu terkini. Benar, karena begini, di poin Trisatya itu ada yang mengatakan bahwa kita ikut serta membangun masyarakat. Nah, jadi itulah yang mencoba kita mulai terapkan, bagaimana peserta didik ini khususnya penegak dan pandega, mereka bisa tahu, oh ternyata kita ini bukan hanya fokus di lomba kepramukaan, bukan hanya fokus di teknik kepramukaan, tapi kita juga fokus lihat lingkungan kita sekitar seperti apa, teman-teman kita seperti apa. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana untuk menghadapi gempuran budaya-budaya luar dan krisis karakter kepemudaan kita? Kira-kira seperti apa yang perlu dilakukan oleh Kuartir Cabang Kepramukaan Kabupaten Toli-Toli agar pemuda kita hari ini dapat menjadi benteng terakhir daripada nilai-nilai Pancasila di era digital ini? Nah, ini menarik pertanyaan Kak. Jadi begini, insya Allah kan anak-anak anggota pramuka penegak pandega ini akan ikuti kegiatan Peransaka di bulan November ini. Jadi begini, dengan melihat budaya dari daerah lain, disitulah mereka harus mempunyai daya tarik bahwa saya juga ini punya budaya, punya identitas. Kenapa saya harus malu dengan itu? Harusnya dengan budaya yang melekat, itulah identitas diri saya itu sebagai anak Toli-Toli. Ya, jadi bagaimana kemudian kita mulai karena di salah satu kegiatan di Peransaka itu ada kegiatan lintas budaya. Jadi dengan melihat budaya teman-teman kakak-kakak dari daerah lain, kita yang dari Toli-Toli ini semestinya harus punya paradigma berpikir positif bahwa ternyata saya juga punya budaya ini. Bagaimana kemudian saya pelajari ini sebagai identitas kita untuk memperkenalkan budaya Toli-Toli itu seperti ini. Jadi begitu. Oke. Ya, baik pemirsa podcast RRI Temu Narasi dimanapun Anda berada, kita masih membahas tentang topik menemukan jati diri bangsa melalui pemuda-pemudi kepramukaan. Dan masih bersama dengan Kak Adrian dan juga Kak Syahid ya dari Kuartir Cabang Pramuka Kabupaten Toli-Toli. Tentunya
masih banyak hal yang ingin kita bicarakan juga ya tentang jauh mana upaya untuk merangkul generasi penerus kita agar memiliki karakter seperti yang dia bentuk oleh para pembina kakak-kakak yang ada di kepramukaan Kabupaten Toli-Toli. Saya ke Kak Adrian lagi. Ya Kak Adrian, kalau kita ketahui untuk mengajak generasi muda kita agar bisa mengenal lebih dekat tentang dunia kepramukaan itu, kalau tidak salah dari jenjang sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Nah pertanyaannya, sejauh ini bagaimana sebenarnya animo mereka untuk mengenal bahkan bergabung terhadap pramuka itu sendiri? Silakan. Iya, terima kasih banyak ini Kak Yasmin. Jadi animo para anggota pramuka dari berbagai jenjang, baik dari tingkat siaga, penggalang, penegak dan pandega maupun di pembina, sangat antusias animonya Kak. Karena kegiatan-kegiatan kepramukaan ini memang banyak nuansa-nuansa pendidikan yang ada di sana. Karena di kegiatan kepramukaan ini baik di tingkat siaga, contohnya kalau di siaga itu Kak ada kegiatan-kegiatan memang nuansa pendidikannya seperti kegiatan bermain, terus bagaimana membentuk karakter seorang peserta didik di tingkat siaga. Terus begitu juga untuk kegiatan di penggalang, banyak kegiatan petualangan di situ. Terus kalau di tingkat penegak itu lebih banyak ke wawasan kepengetahuannya mereka. Sehingga untuk mereka yang berbagai tingkatan jenjang itu sudah memang sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, memang sudah terprogram, terstruktur sendiri. Karena pramuka ini Kak sebenarnya kalau melalui struktur organisasi yang sudah ditentukan oleh tingkat Kuarnas itu memang sudah ada tahap-tahap pembinaannya, mungkin juga tahap-tahap kegiatannya. Kenapa saya sampaikan demikian? Contohnya kita ini di Gerakan Pramuka bukan hanya berbasis di dunia pendidikan saja peserta didiknya Kak. Jadi kalau di pramuka itu dari di tingkat Kuarnas itu Kak ada yang namanya Kuartir Nasional, itu ada juga yang namanya Majelis Pembimbing Nasional, itu langsung dibawahi langsung oleh Pak Presiden. Jadi strukturnya itu sampai dari tingkat pusat sampai ke bawah, sampai dengan kepala desa terlibat ini. Punya andil juga. Iya. Jadi kalau di desa itu Kak, itu namanya Majelis Pembimbing Desa, Mabisa. Jadi tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan desa itu bisa masuk dalam anggota pramuka. Jadi kita ini sebenarnya pramuka ini sebenarnya enak sebenarnya karena memang terstruktur. Makanya tadi saya sampaikan terstruktur. Makanya kita semua terlibat. Baik di tingkat kepolisian juga ada namanya kepramukaan. TNI Polri juga ada. Terus di tingkat desa juga ada, di kecamatan juga ada, sehingga memang kita ini tidak bergerak sendiri. Semua elemen yang ada di bawah naungan Gerakan Pramuka itu memang sudah ada program-program tersendiri, sehingga semua punya peran aktif begitu. Oke. Iya, saya kembali ke Kak Sahid ya. Tadi Anda sampaikan bahwa di akhir tahun 2025 ini kalau tidak salah bulan Desember ya punya event yang ya tentu melibatkan organisasi kepramukaan bukan hanya di Toli-Toli saja, barangkali. Iya. Bahkan melibatkan dengan daerah lain. Benar. Kepengen tahu tujuannya apa sih? Bukankah banyak kegiatan juga yang pernah dilakukan sebelumnya? Ya, jadi tujuan kami kenapa mengundang dari kakak-kakak kuartir cabang lain, yang pertama, kita mau lihat bagaimana sih perkembangan pramuka di kuartir mereka. Terus, apakah ada silang informasi yang kita bisa dapatkan dari kegiatan ini? Sekaligus mungkin mengkomprehensifkan ya, membanding-bandingkan juga perbandingan seperti itu. Selain itu juga kita mau lihat kan bahwa Toli-Toli seperti ini dengan kondisinya. Jadi mereka bisa melihat bahwa ternyata Toli-Toli ini punya bumi perkemahan, kondisinya dekat pantai dan tempatnya itu menarik. Bisa saja ini bumi perkemahannya bukan hanya sekedar bumi perkemahan, tapi juga menjadi daya tarik wisata. Bahkan saya yakin juga ini sebagai ajang silaturahmi juga. Benar, karena begini, contohnya kemarin pada tahun 2023 itu kakak-kakak dari kuartir cabang Kota Tarakan benar-benar excited melihat bagaimana kondisi bumi perkemahan.
karena mungkin sedikit beda dengan mereka di sana. Bahkan masih ingin melanjutkan lagi Iya, kegiatan dan ini. kami dengar kalau tidak ada halangan, mereka akan datang kembali di Kemah Bakti akhir tahun 2025 yang akan datang. Oke. Ya, pemirsa podcast RRI Toli-Toli dimanapun berada ya, khususnya di podcast Temu Narasi. Menarik ya kalau kita bicara tentang dunia kepramukaan, karena dari situlah para pemuda kita yang saat ini sudah banyak yang menjadi pemimpin begitu ya, karena bentukan dari mereka kakak-kakak pembina yang sudah melakukan berbagai upaya untuk menempa berbagai karakter mereka, termasuk juga nilai-nilai Pancasila dan lain sebagainya, sehingga betul apa yang dibahas topik kita hari ini mengenai manakala kita atau Anda ingin melihat jati diri bangsa, ya Anda bisa melihat para pemuda-pemudi khususnya di dunia kepramukaan. Nah, tentu kalau bicara tentang dunia kepramukaan, kita tidak serta-merta langsung mengenal yang baik-baik saja. Saya ke Kak Adriansa. Nah, untuk pengembangan dunia kepramukaan kita di Kabupaten Toli-Toli, sejauh ini apa kendala yang menjadi titik dasar sehingga butuh pengembangan dengan berbagai kegiatan yang ada di kuartir cabang Pramuka Kabupaten Toli-Toli? Bisa dijelaskan, silakan. Oh iya Kak, terima kasih banyak. Pertama yang menjadi kendala kita yaitu potensi para pembina, baik itu pembina yang ada di gugus depan dan juga potensi para pelatih. Walaupun kita di kuartir cabang ini baru beberapa orang pelatih yang memang sangat perlu penambahan pelatih dan juga para pembina, karena kita di Gerakan Pramuka ini Kak bukan sekedar menjadi pembina. Iya, karena sesuai dengan aturan yang sudah dikeluarkan oleh Kuartir Nasional itu punya tahap tersendiri. Dia harus melalui jenjang. Kalau di pembina itu Kak harus melalui jenjang yang namanya kursus mahir dasar pembina. Harus Ya, melewati itu dulu Kak. Setelah itu dia harus melewati lagi namanya KML, kursus mahir lanjutan. Iya. Setelah itu dia ada lagi jenjangnya ke atas, khusus pelatih. Ada yang namanya khusus pelatih dasar KPD dan KPL. Dari 4 jenjang ini mereka harus lewati dan juga harus memiliki sertifikat yang harus dikeluarkan oleh Kuartir Nasional. Sehingga kami di kuartir cabang banyak memang Kak di sini pembina, tetapi secara legalitas, secara administrasi mereka belum masuk dalam kapasitas itu karena memang harus melalui jenjang itu. Tetapi kita juga tidak perlu pungkiri bahwa kapasitas kami dari kuartir cabang ini sangat terbatas. Ya sudah jelas persoalan pendanaan. Ya walaupun kita tetap diberikan bantuan atau suntikan dana dari pemerintah, tetapi tetap kita akan berikan support untuk para pembina maupun para rekan-rekan yang ingin melanjutkan jenjangnya. Karena kenapa Kak? Terus terang kami ini sekarang ini lagi istilahnya lagi ingin mencetak para pembina-pembina yang punya kualitas. Banyak sebenarnya Kak pembina-pembina, ya, tapi itulah yang tadi sudah disampaikan, perlu punya kualitas yang tinggi kan untuk istilahnya agar supaya itu kegiatan-kegiatan yang ada di gugus depan itu bisa terlaksana dengan baik. Ya gitu kan. Iya, kolaborasi apa yang selama dibangun bersama pihak luar untuk mengedepankan sekaligus memajukan kepramukaan kita di Kabupaten Toli-Toli ini? Kita lakukan kolaborasi, kita selalu adakan komunikasi baik di jenjang tingkat kuartir daerah maupun nasional. Baru-baru ini, baru kemarin 2 hari yang lalu, itu ada surat edaran dari kuartir daerah yang meminta para pembina akan mengikuti kegiatan yang namanya kursus pelatih dasar, istilahnya KPD, yang akan dilaksanakan di bulan ini. Hanya belum ditentukan dia punya tanggal. Jadi sehingga kami dari tingkat kuartir cabang akan menindaklanjuti surat tersebut yang berkaitan dengan permintaan kuartir daerah. Terus yang berikutnya Kak, memang kita tadi sudah sampaikan bahwa kita ini terbentur dengan persoalan
dana bukan berarti bahwa dananya tidak ada. Hanya memang kita ini Kak, di tiap tahunnya itu programnya itu memang harus kita laksanakan seperti kegiatan yang namanya seperti di tahun 2026 itu Kak, itu wajib kita harus laksanakan yang namanya kegiatan Jamboree Nasional. Tetapi kami juga baru ini punya tantangan besar karena keinginan Pak Ketua Kuartir Cabang, dalam hal ini Pak Wakil Bupati, ingin melaksanakan suatu kegiatan atau event tingkat provinsi yang mana Toli-Toli sebagai tuan rumah akan menghadirkan beberapa kekuatan peserta pramuka yang berada di beberapa kabupaten di Sulawesi Tengah yang dipusatkan di Kabupaten Toli-Toli yang namanya itu rencananya kemah budaya. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita sebagai pengurus kuartir dalam hal ini, sehingga kami sempat menyampaikan pada saat kunjungan kerja Bapak Gubernur di Sekretariat Gedung Kuartir Cabang persoalan rencana kami ingin membuat kegiatan event yang bertingkat daerah. Baik, iya. Terima kasih pemirsa podcast Temu Narasi RRI Toli-Toli dimanapun berada ya. Masih bersama kami dengan kakak-kakak pembina dari Kuartir Cabang Pramuka Kabupaten Toli-Toli, Kak Adrian dan juga Kak Sahid. Iya, kita ke Sahid lagi nih. Dan untuk berbicara strategis yang solusi strategis seperti apa yang dilakukan oleh kepramukaan kita saat ini untuk mencetak generasi tangguh, karena kalau dengan cara pola-pola yang lama tentu keterlibatan dari para anggota generasi muda yang mengikuti dunia pramuka kita di Toli-Toli khususnya itu pasti merasa jenuh juga ya. Harus ada cara-cara yang kreatif dan ya solusi strategis lah untuk bagaimana bisa mencetak generasi tangguh kita melalui dunia pramuka. Silakan. Ya, jadi begini Kak, yang pernah kami lakukan itu bagaimana kemudian anak-anak di zaman sekarang tertarik untuk ikut di gerakan pramuka adalah cara-cara kreatif. Yang pertama misalkan pada saat ada kegiatan yang kami mau laksanakan, misalkan dulu kalau ada kegiatan itu mungkin kita hanya sebar informasi lewat pamflet, lewat flyer, tapi sekarang kita mulai melek terhadap media yang ada. Jadi kita buat cara-cara publikasi kegiatan itu, misalkan kita membuat video, kita membuat sesuatu yang misalkan dalam video itu sesuatu yang unik seperti itu. Jadi untuk publikasinya seperti itu. Terus kita selalu berupaya setiap ada kegiatan yang dibuat itu didokumentasikan agar supaya anak-anak yang kemudian yang dulunya mungkin tidak punya daya tarik di pramuka atau berkegiatan di pramuka, setelah melihat wah ternyata mereka di pramuka ini sekarang sudah punya hal yang positif, punya hal yang mereka mau di situ. Jadi menurut saya informasi lengkap terkait bagaimana kegiatan pramuka ini memang perlu dikemas semenarik mungkin, seapik mungkin, agar supaya anak-anak yang mungkin yang dulunya belum melirik bagaimana gerakan pramuka sekarang mulai tertarik dengan gerakan pramuka. Mungkin Kak Sahid bisa memberikan contoh salah satu bidang-bidang kegiatan gerakan pramuka yang kekinian yang bisa menarik generasi muda kita saat ini. Nah, jadi begini, pramuka kan itu ada tagline. Setiap pramuka adalah pewarta. Nah, jadi pernah kami buat kegiatan yang namanya kegiatan warta seperti itu, kegiatan kayak jurnalis, seperti dari membuat berita, mereka turun langsung melihat kondisi bagaimana di perkemahan. Buat berita lalu diekspos, ya video expose seperti itu yang mereka buat di bumi perkemahan. Dan itu ternyata memacu adrenalin mereka. Bagaimana kemudian mereka bisa kenalan dengan gugus depan yang lain yang ada di situ, karena salah satu syarat dari lomba itu, dari kegiatan itu adalah tidak boleh mewawancarai peserta dari gugus depan sendiri. Harus mewawancarai masyarakat misalkan, pedagang misalkan, panitia misalkan, atau dari peserta gugus depan yang lain seperti itu. Baik, iya pemirsa podcast Temu Narasi RRI Toli-Toli dimanapun berada, sebenarnya masih banyak hal yang ingin kita gali, kita kenalkan ya tentang gerakan pramuka Kuartir Cabang Kabupaten Toli-Toli bersama narasumber kita ya. Tetapi
Mungkin di kesempatan lain kita akan coba kembangkan lagi ya. Nah untuk itu di bagian akhir bincang-bincang kita di podcast ini, mungkin Kak Adrian bisa memberikan penjelasan kira-kira seperti apa harapannya agar bagaimana anak-anak muda kita walaupun selama ini sudah melek dengan dunia digital, tetapi tidak mengabaikan tentang pembentukan karakter yang baik melalui organisasi kepramukaan kita. Ya, silakan Kak Adrian. Terima kasih banyak ini Kak Jasmine. Jadi saya sebagai pengurus kuartir cabang mewakili teman-teman semua pengurus mengajak kepada seluruh elemen gerakan pramuka yang ada di kuartir cabang Kabupaten Toli-Toli, baik dari peserta didik, baik dari tingkat siaga, penggalan penegak dan pandega, dan juga para pembina dan para purna maupun para pelatih. Marilah kita sama-sama mengembangkan gerakan pramuka yang ada di kuartir cabang Kabupaten Toli-Toli. Marilah kita tinggalkan paradigma kita yang lama. Marilah kita majukan kegiatan ini bersama-sama, karena kami di kuartir cabang tidak bisa bergerak sendiri tanpa dorongan dan bantuan dari para teman-teman yang berada di tingkat bawah, baik dari gugus depan, ranting, dan juga beberapa teman-teman yang memang punya pengetahuan luas mengenai pramuka. Jadi kami dari kuartir cabang tetap akan melihat pengembangan adik-adik sekalian, tetap akan membuat program sesuai dengan kebutuhan para masing-masing, baik di tingkat peserta didik maupun para pembina. Ya. Kak Sahid, terakhir apa yang ingin Anda sampaikan di podcast Temu Narasi RRI Toli-Toli saat ini demi kemajuan sekaligus pengembangan karakter anak-anak muda kita, karena seperti tagline kita di kesempatan ini, menemukan jati diri pemuda-pemudi melalui pramuka itu penting, sehingga ini perlu Anda tegaskan sejauh mana tentang melihat jati diri pemuda-pemudi melalui organisasi kepramukaan. Silakan. Baik Kak, terima kasih. Saya punya kata-kata untuk hari ini Kak. Ya, jadi kata-katanya seperti ini. Kenali pramuka, maka kamu akan kenali dirimu. Jadi bagaimana kemudian kita fahami pramuka itu sekompleks mungkin, kita akan kembali ke dirinya kita pada saat matang kita di pramuka. Kita akan tahu, oh ternyata ini saya. Inilah seorang Sahidin. Bagaimana kemudian berproses dari seorang siaga dan alhamdulillah sekarang menjadi pembina. Kenikmatan pramuka itu sudah kami rasakan. Bagaimana kemudian kita diikutkan dalam event regional sampai event nasional, dan sekaranglah saatnya kita untuk berkontribusi, mentransfer ilmu kita kepada peserta didik yang menurut saya sampai hari ini mungkin mereka belum terima informasi itu secara lengkap di pramuka. Kitalah sebagai orang yang kemudian menyampaikan informasi itu ke mereka. Dan pramuka di zaman sekarang itu artinya dunia kepramukaan kita hari ini qualified, tidak ada masalah, sudah selesai. Iya. Baik, pendengar pemirsa Temu Narasi podcast RRI Toli-Toli dimanapun Anda berada, tak terasa tuntas sudah kebersamaan kita di acara podcast. Semoga saja perbincangan kita bersama dengan kakak-kakak pembina dari kuartir cabang pramuka Kabupaten Toli-Toli ini bisa memotivasi generasi muda kita untuk bisa menjadi identitas jati diri bangsa yang baik melalui penempaan, melalui pembentukan berbagai karakter, khususnya menjadi garda terdepan untuk menjaga nilai-nilai Pancasila. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmine menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.